Kristen itu menyembah Yesus atau menghina Yesus? Simak diskusi Bang Zuma dan Grace. Kristen itu menyembah Yesus atau menghina gitu kan. Itu kok dulu Bang Zuma bilang kayak gitu ya? Ya jadi gini, Saudari Grace. Masih ingat nggak kan Bang Zuma itu Ingat, pernah bilang kayak ingat. gitu? Nah, Yes, itu dan masih itu ingat itu. sering saya katakan itu. Jadi gini, ketika kemudian wakil presiden mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, mendarat di Makassar Sultan Hasanuddin, disambutlah dia kan ya, disambut dengan meriah, lalu diumumkan oleh MC. Alhamdulillah, adalah satu kebanggaan bagi kita warga Sulawesi Selatan, karena pada hari ini kita dikunjungi oleh yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Gibran. Itu penghinaan atau penghormatan? Wapres. Ya, enggak, dia bilangnya presiden. MC-nya bilang presiden. Itu penghinaan atau itu penghargaan? Penghinaan enggak itu? Lah, wapres dibilang presiden. Penghinaan itu. Itu penghinaan, itu pelecehan itu. Begitulah Yesus. Makanya di dalam Matius 7 nomor 22-23, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Kalau Yesus itu Tuhan, harusnya senang. Dipanggil Tuhan ya memang karena dia Tuhan, senanglah dia. Namanya dipakai untuk bernubuat dan bermujizat mengusir setan, ya senanglah dia. Tapi karena dia bukan Tuhan, diperlakukan selayaknya Tuhan, maka dia mengusir. Inilah yang diterangkan di dalam Al-Quran. Wa idza khusiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Di hari penghimpunan nanti, di hari kiamat nanti, apa yang mereka sembah selain daripada Allah akan menjadi musuh bagi mereka penyembahnya, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan akan diingkari oleh yang mereka sembah. Matius 7 nomor 22 nomor 23 membuktikan kebenaran itu. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapa. Nah, mana kehendak Bapa agar kita menyembah anaknya? Yesus ada? Nggak ada. Mana kehendak Bapa agar kita makan babi? Ada? Nggak ada. Mana kehendak Bapa agar kita merasulkan Paulus? Ada? Nggak ada. Mana kehendak Bapa agar kita menganggap surat-surat yang ditulis oleh orang-orang yang bukan nabi itu diimani sebagai firman Tuhan? Ada nggak? Nggak ada. Mana kehendak Bapa agar Taurat itu dianggap kutukan? Ada nggak? Nggak ada. Mana kehendak Bapa agar kita ke gereja, agar kita percaya kepada pastor dan pendeta? Ada nggak? Nggak ada. Jadi apa yang dilakoni hari ini oleh teman-teman Kristen itu bukan kehendak Bapa. Maka siapapun yang memanggil Yesus Tuhan tapi tidak melakukan kehendak Bapa, maka Yesus akan mengusirnya. Dan Yesus berkata, nyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ingat, Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan akan dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi itu penghinaan itu. Ketika kemudian orang Kristen mengatakan, Yesus kami sedih, betapa besar perjuanganmu, engkau rela mati demi kami. Itu penghinaan. Yesus, betapa mulia dirimu, engkau rela teraniaya, ditampar, diludahin, diseret, ditonjok, ditelanjangin, digantung, ditombak, dibunuh untuk dosa-dosa kami. Itu penghinaan bagi Yesus. Umat Islam mengatakan, tidak, Yesus kami tidak dibunuh, Yesus kami tidak ditelanjangin, Yesus kami tidak ditombak, Yesus kami tidak ditampar,
Yesus kami tidak diludahin. Yesus kami tidak dibunuh. Maka siapa yang memuliakan Yesus? Umat Islam. Yohanes 15, nomor 13, nomor 14, Yohanes 16, nomor 13, 14. Apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Siapa yang memuliakan Yesus hari ini? Kristen. Dengan apa? Dengan menyembahnya. Oh, Anda menghinakan dia. Yesus mengajarkan, mempraktekkan dan menteorikan menyembah hanya kepada hakikat yang ada di langit. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, tak ada yang lain. Bukan aku hanya utusan. Siapa yang menjalankan itu? Umat Islam. Bagaimana dengan Kristen? Orang Kristen mengikuti yang datang kepada Paulus. Bahwa Yesus yang mengaku dirinya sebagai Tuhan yang datang kepada Paulus, itu dilantiknya kemudian setara dengan pencipta langit dan bumi. Sebab Bapa itu esa, maka esa pula Yesus Kristus yang adalah perantara. 1 Timotius 2 nomor 5. Dengan kata lain, Paulus ingin menyetarakan antara Allah, antara Tuhan pencipta langit dan bumi dengan makhluk yang bernama Yesus tersebut. Karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Artinya Paulus sedang ingin mendoktrin bahwa Yesus Kristus yang datang kepadanya juga esa, sama seperti Allah itu esa. Berarti ada berapa esa? Ada 2 esa. Paulus sedang ingin menyamakan antara Yesus yang datang kepadanya dengan pencipta langit dan bumi. Saya kira begitu, Saudara Grace. Mudah-mudahan bisa menambah pembenaran ilmu saudari ya. Silakan. Iya, makasih Bang Juma atas pencerahannya. Sedikit Grace mengerti, berarti suatu penyembahan bagi dia itu malah terbalik ya, jadi suatu penghinaan ya jadinya ya kan? Ya iyalah. Katanya, jadi gitu ya. Kan kepada iblis aja ketika Yesus dicoba dalam Lukas 4 itu, kamu harus menyembahnya kepada siapa? Iya ya. Nah, kan gitu. Jadi kebanyakan yang Kristen yang berdoa gitu kan, misalnya kan terima kasih Tuhan gitu kan, engkau rela mati gitu kan, rela mati atas penebusanku. Berarti itu sebenarnya doa bagi dia tapi penghinaan bagi Yesus. Penghinaan, benar. Iya, Sejak kapan aku mati buat kalian? Betul. Itu penghinaan. Yohanes 17:3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya dan mengenal aku sebagai utusanmu. Utusannya bukan Tuhan lah. Kalau dia mati, kemudian berarti yang mati manusia. Berarti orang Kristen ditebus dosanya oleh manusia. Waduh, bahaya itu. Sementara kesaksian Yesus dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh mukjizat yang aku kerjakan, semua pekerjaan yang kulakukan, pekerjaan itu yang kulakukan sekarang, dan pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Yesus bersaksi kalau dirinya adalah utusan Bapa. Lalu kok utusan Bapa kok dibunuh? Sedangkan Yesus mengatakan orang-orang yang ingin membunuhnya adalah anak-anak iblis. Di mana itu tertulis? Dalam Yohanes 8. Mengapa kau ingin membunuhku? Karena kamu tidak memiliki firmanku di dalam dirimu. Sekiranya engkau menerima firmanku, engkau tidak akan membunuhku. Sebab aku ini adalah orang yang berkata menurut firman Tuhan. Aku yang menyampaikan firman Tuhan. Tapi kenapa kau ingin membunuhku? Iblislah yang menjadi bapakmu. Nah, itu kata Yesus. Berarti orang-orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang-orang yang menuhankan iblis. Karena iblislah yang menginginkan kematian terhadap Yesus. Lukas 4, Matius 4, bagaimana iblis mencoba Yesus agar Yesus mati. Itu, iblis selalu mencoba Yesus supaya Yesus mati. Jadi yang ingin membunuh Yesus hanyalah iblis.
Yesus dikhianati Yudas. Yudas berkhianat karena kerasukan setan. Iblisnya masuk ke Yudas sehingga Yudas berkhianat. Tujuannya apa? Supaya Yudas menyampaikan tempat persembunyiannya. Apa tujuannya? Supaya tentara menangkap Yesus. Apa tujuannya? Supaya Yesus dibunuh. Apa tujuannya? Kenapa iblis ingin membunuh Yesus? Kata Kristen, supaya menebus dosa kutuk dari Adam. Loh, bukannya yang terkutuk di Gan Eden itu iblis? Terkutuklah, dengan perut engkau akan berjalan. Yang dikutuk di situ iblis. Ketika Adam kemudian jatuh dalam percobaan iblis, yang dikutuk oleh Tuhan itu iblis. Sedangkan Adam dan anak-anaknya itu diberkati. Berarti ketika Yesus dituduh sebagai penebus kutuk, maka yang ditebus siapa? Ya iblis. Karena yang dikutuk di situ iblis. Berarti Yesus mati melepaskan kutuk iblis. Wah, bahaya ini. Bahaya. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Itu jelas itu. Jadi orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang yang ingin mempraktekkan keinginan bapaknya, yaitu iblis. Dengan kata lain, orang yang mengimani pembunuhan terhadap Yesus adalah orang yang mengimani karya iblis. Siapa yang tepuk tangan ketika kemudian karyanya dijadikan sebagai simbol agama? Ya iblis lah. Coba. Siapa yang senang ketika kemudian karyanya itu dihargai, malah dijadikan sebagai sesuatu, sebagai landasan keselamatan. Kami selamat karena penyaliban terhadap Yesus. Kami selamat karena darah Yesus. Kami selamat karena Yesus disalib. Dengan kata lain, iblis adalah pahlawan sehingga mereka diselamatkan. Maka ucapkanlah terima kasih kepada iblis. Iblis, terima kasih ya. Berkat kamu kemudian merasuki Yudas, merasuki imam kepala, mahkamah agama, sehingga Tuhan kami berhasil dibunuh. Coba bukan kamu yang kemudian merasuki Yudas, manalah mungkin Yesus itu bisa disalibkan. Terima kasih ya iblis. Nah, sementara Tuhan mengatakan 6 perkara yang dibenci dan 7 kekejian dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak berdosa. Yesus ada dosa enggak? Enggak ada. Menumpahkan darahnya adalah kekejian bagi Tuhan. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang benar. Ya itu perintah, jangan. Jadi kalau ada orang membunuh Yesus, dosa enggak? Dosa. Jadi penyaliban itu bukan nebus dosa, penyaliban itu menghadirkan dosa. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang benar. Dengan kata lain, jangan kau bunuh Yesus. Ketika Yesus dibunuh, maka apa yang terjadi? Dosa membunuh Yesus. Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu bukan nebus dosa, tetapi berdosa. Penyaliban adalah simbol dosa, bukan nebus dosa. Jadi salah ketika dikatakan salib adalah simbol penebusan dosa. Enggak. Salib itu simbol dosa. Pembangkangan, kan Tuhan mengatakan jangan kau membunuh orang yang benar. Itu larangan. Ketika dibunuh menggunakan salib, maka salib ini adalah simbol pembangkangan dan pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Jadi salib bukan tanda keselamatan. Salib justru sebaliknya. Diduga sebaliknya. Kenapa? Karena Tuhan melarang membunuh Yesus. Yesus orang benar kan? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Nah, barang siapa yang tidak melalui aku, dia tidak sampai kepada Bapa. Loh kok dibunuh? Yesus itu jalan menuju kepada Tuhan. Kenapa dibunuh? Artinya, ibarat Yesus itu jembatan. Kenapa dihancurkan jembatannya? Dia harus dilestarikan, dipelihara, supaya
seluruh ajaran-ajaran yang menyebabkan kita selamat dikeluarkan oleh dia. Jangan dibunuh. Biarkan dia mengajar karena dia adalah juru selamat. Sebagai juru selamat dia punya pengajaran, tapi dibalikkan. Oh, dia juru selamat dengan cara apa? Dengan mati di tiang salib. Alamak. Itu rekayasa dari Paulus yang adalah utusan dari Yesus Kristus yang adalah diduga palsu. Demikian Cakaruk di Indonesia. Ya, silakan Mbak Grace. Ya Bang Juma, mungkin udah pada bosan juga ya, banyak kali nanyanya si Grace ini tapi Nggak gini Mbak Grace, apa sih yang menjadi ganjalan Anda sehingga berat untuk memeluk Islam? Bukan berat Bang, sebenarnya tidak berat. Masih mau belajar. Masih mau belajar. Oh iya. Banyak pertimbangannya itu banyak. Ada keluarga, apa tanggapan keluarga terhadap diri saya gitu kan. Banyak Bang, nggak gampang. Cuman kan sebelum untuk benar-benar menerapkan atau memberitakan ke mereka itu, Grace udah ada bekal. Jadi itu tidak segampang itu semua Bang. Gitu ceritanya. Bukannya tidak gampang. Cuman kan nanti untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan mereka itu, jadi saya sudah ada bekal, udah ada persiapan gitu. Kenapa dan kenapa, kan pasti pada bertanya kenapa gitu kan. Jadi kan adalah bekalku untuk menjelaskan ke mereka, ini loh yang benarnya, ini loh ini gitu kan. Jadi kan perlu dulu Grace itu belajar gitu ceritanya. Ya, betul. Belajar penting. Iya, itu makanya tadi Bang Juma masih banyak nanya. Ya mungkin cukuplah dulu sampai di sini kan. Nanti kalau ada Grace tanyakan lagi kapan Grace balik, mungkin Grace juga bakal mengumpulkan beberapa pertanyaan lagi gitu. Iya. Iya, baik. Tapi untuk hari ini makasih buat pencerahannya Bang Juma. Sedikit Grace juga bisa mengikuti, bisa ngerti gitu kan. Iya, betul. Ya kalau ada yang lain mau bertanya, dipersilakan. Tapi untuk Mbak Grace, ya. Mbak Grace coba bertanya tentang Islam ke Gurunda coba. Satu aja pertanyaan Mbak Sebenarnya Grace. mau bertanya dan sudah mendapat jawabannya. Cuman kan takutnya mungkin itu cuman pertanyaan sepele ya. Nggak apa-apa, ditanya aja itu daripada jadi ganjalan. Sebenarnya ada satu Bang Yuma. Ya, silakan. Iya. Allah itu kenapa ya nggak berwujud ya? Allah itu wujud itu berasal dari bahasa Arab. Jadi wujud bahasa Arab artinya ada. Kemudian adanya Allah itu bisa dipahami oleh orang yang berakal. Sekarang begini, batok kepala Anda, saudariku Grace, bagian belakang antara kuping belakang dan kuping kiri dan kanan, apakah ada? Batok kepala Anda bagian belakang itu apakah ada? Coba Anda, dari mana Anda bisa tahu kalau itu ada? Dengan menyentuhnya. Menyentuhnya. Nah, artinya mata ini bukan satu-satunya panca indera yang kita gunakan untuk mengetahui sesuatu itu ada atau tidak ada, betul? Betul. Al-Quran mengatakan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku akan memperlihatkan kepada mereka manusia tanda-tanda kebesaranku, tanda-tanda keberadaanku di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Jadi ketika kemudian Allah tidak memperlihatkan
wujudnya bukan berarti Allah itu tak ada. Ada banyak hal dalam kehidupan kita sehari-hari yang tak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan kehadirannya. Contoh, rasa manis. Ada yang bisa melihat rasa manis itu? Tidak ada. Bisa enggak rasa manis itu kita rasa? Bisa. Dilihat boleh enggak? Enggak bisa. Pahit, rasa sakit, ada enggak yang bisa melihat rasa sakit? Tak ada. Tapi merasakannya ada enggak? Ada. Tiap hari kita rasakan sakit, sakit gigi, sakit hati, sakit dompet, banyak. Nah, sekarang ternyata rasa itu bisa menjadi alat deteksi sesuatu itu ada. Sekarang kita rasa-rasa nih. Contoh, ketika Al-Quran mengatakan, aku memberikan simbol, memberikan tanda-tanda kehadiranku pada diri manusia. Contoh, kira-kira yang menghentikan laju pertumbuhan gigi saudara Grace sehingga dia tidak laju bertumbuh seperti rambutnya, itu siapa? Mbak Grace sendiri kah yang menahan giginya supaya tidak tumbuh seperti rambut, memanjang dia? Atau siapa yang menahannya? Ibu kah atau kakeknya? Atau pernah menerima mantra-mantra supaya giginya nggak bertumbuh seperti rambut? Gimana, saudariku Grace? Coba Anda rasa-rasa yang menahan gigi Anda tidak bertumbuh seperti rambut panjangnya itu siapa? Atau coba Anda rasa-rasa kenapa Anda sebagai manusia dewasa tidak berkumis layaknya Bang Suma? Kira-kira yang menahan laju pertumbuhan kumisnya sehingga tidak bertumbuh itu siapa? Anda? Bukan. Lalu siapa? Ya pastinya dari Allah juga ya kan. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Bagi orang yang berakal tidak butuh melihatku, dia hanya butuh akalnya untuk merasakan bahwa aku ada. Bahkan Al-Quran mengatakan dalam surah Qaf ayat 16, apa kata Allah? Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh aku telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan aku lebih dekat kepada manusia itu daripada manusia itu terhadap urat lehernya sendiri. Allah mengatakan aku lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu kepada urat lehernya. Mari kita buktikan. Kalau kita bertanya nih kepada saudara Grace, apakah saudara Grace itu tahu roh yang Anda adalah Anda? Roh yang adalah Anda. Yang Anda temanin duduk, baring, berdiri, berjalan, tertawa, sedih, merasa puas, merasa kecewa. Itu ada unsur roh. Di mana roh itu adalah setitik dari cahaya ilahi yang Allah, yang Tuhan pencipta langit dan bumi titipkan pada manusia yang berakal ini. Pertanyaan saya, adakah saudari tahu makhluk roh yang ada pada diri saudara? Anda tiap hari bersihkan gigi, rapikan wajah, mempercantik kulit, jari-jarinya dikasih parfum segala macam. Tapi apakah Anda sadar tentang apa yang Anda lakukan itu adalah efek dari reaksi makhluk imaterial yang disebut roh yang ada pada diri saudara? Apakah Anda tahu roh itu seperti apa? Enggak. Nah, kok enggak? Padahal sudah berpuluh tahun hidup dengan rohnya sendiri, yang dipakai berbicara, yang dipakai berpikir, yang dipakai merasakan lapar, haus. Tapi kok enggak tahu?
Itulah yang Allah katakan, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kita dengan kita itu nggak ada batasan. Yang tahu tentang grace adalah grace. Yang paham tentang grace adalah grace. Yang tahu kesedihan grace adalah grace itu sendiri. Tetapi coba tanya grace, tak bisikin. Kamu kenal dirimu? Kenal dong. Ada berapa urat saraf yang ada di sebelah kiri yang berhubungan dengan ginjal, dengan tulang rusuk, yang kemudian melingkar sampai tulang belikat, tembus ke bagian pundak sebelah kanan. Ada berapa? Nggak tahu Bang Zuma. Subhanallah. Masya Allah. Masya Allah. Inilah yang Tuhanku sampaikan. Nggak perlu kau mencariku, nggak perlu. Apa tujuanmu mencariku? Tugasmu hanya beribadah. Sebab aku mendengarkan setiap bisikan hatimu. Ketika engkau meminta kepada manusia yang engkau anggap Tuhan, wahai Tuhanku yang adalah anak Maria, berikan kepadaku kesehatan. Tuhan yang kau seru itu tidak mendengarnya. Aku yang mendengarmu. Annallaha sami'. Aku Allah itu maha mendengarkan. Aku mendengarkan bisikan kalbumu. Apa yang terlontar dalam hatimu, dalam pikiranmu, aku dengarkan. Jadi aku tak perlu datang, karena aku maha tahu. Aku tidak perlu datang, karena aku maha melihat. Aku tidak perlu turun ke bumi, karena aku maha mendengarkan. Untuk apa aku turun menjadi makhluk? Sementara semua kebutuhanmu aku penuhi. Semua keinginanmu aku berikan. Apa yang menjadi kemaslahatan hidupmu aku penuhi semuanya. Tugasmu hanya beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku tidak menciptakanmu selain untuk beribadah kepada aku. Bukan untuk mempelototi aku, bukan untuk melihat aku, enggak. Kamu pandang alam semesta ini, bahkan kau bercermin melihat dirimu, kau pikirkan dirimu sendiri. Engkau sebenarnya telah menemukan aku. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Aku menciptakanmu dan mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jadi aku tidak perlu datang. Selayaknya Tuhan-Tuhan selain daripada aku yang engkau sembah. Dia harus datang. Bahkan untuk mengetahui musim buah arak saja dia nggak tahu. Disebabkan karena memang dia bukan Tuhan. Dia bukan sainganku. Dia ciptaanku. Dia hambaku yang kau lantik menjadi Tuhan menggantikan aku. Di mana akalmu kau simpan? Ketika kau menatap wajahmu, kau melihat foto-foto gambarmu. Dulu kau seenggo bayi, kemudian menjadi anak, menjadi remaja, menjadi dewasa. Sekarang tambun menjadi wanita yang cantik. Dari mana kau dapatkan hidungmu itu? Siapa yang mengatur pergerakan nadimu? Siapa yang mengatur kemudian ritme suaramu? Siapa yang mengajarkan kamu kemudian itu semua? Aku. Tapi kenapa engkau membelakangiku? Kamu mengatakan aku tak ada karena kau tak mampu menatapku. Bisakah kau menatap akalmu? Bolehkah kau mengatakan kau tidak punya akal disebabkan kamu tak mampu melihat akalmu? Sedangkan dengan akalmu kau mampu menaikkan, menerbangkan besi yang bertonton beratnya. Engkau mampu memperjalankan benda-benda yang tak bernapas, yang tak berruh dengan akalmu. Tetapi kau tak mampu melihat akal itu. Akalmu saja kau tak mampu melihatnya. Bagaimana aku yang maha besar? Nah, itu jawaban Al-Quranul Karim. Sehingga Al-Quran mengatakan bahwa umat Islam hanya diberi tugas kemudian untuk memberi peringatan. Innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib.
Fabashshirhum bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat Tuhan tersebut. Jadi di Islam itu, saudari Grace, karena sadar bahwa hatinya senantiasa dilihat oleh Allah, ungkapan-ungkapan, bisikan-bisikan kalbunya senantiasa dilihat oleh Allah dan disadari sepenuh hati oleh umat Islam, maka hati umat Islam itu kecenderungannya jarang yang munafik. Orang yang beriman, saudara Grace, jangankan mereka kemudian bermaksiat, mereka bersetubuh dengan pasangan mereka saja, kalau mereka benar-benar orang yang beriman dan takwa dan takut kepada Allah, mereka tidak bugil, mereka tidak mau dilihat oleh malaikat, mereka tidak mau dilihat langsung. Meskipun Allah Maha melihat, mereka kemudian melakukan kewajiban suami istri masih di bawah selimut. Itu orang yang sangat berhati-hati. Orang yang beriman dengan makrifat yang sempurna, ketika mereka mandi, mereka nggak pernah telanjang. Kenapa? Mereka malu. Karena mereka tahu Allah sebahan mereka Maha melihat. Maka mereka mandi masih menggunakan kain. Sementara orang yang tidak beriman, jangankan dalam keadaan seorang diri, justru mereka berkongko-kongko dengan orang-orang lain yang ada di sekelilingnya, yang dibawa kuasanya untuk bermaksiat, melancarkan aksi maksiat berjamaah, korupsi berjamaah, mencuri berjamaah, dikarenakan tak ada malu, karena mereka tak menyadari bahwa Tuhan itu Maha melihat. Orang yang menyadari bahwa bisikan-bisikan hati ini dibaca dan diketahui oleh Allah Tuhannya, mereka tidak akan punya niat busuk, mereka tidak punya rencana-rencana jahat kepada saudara-saudaranya. Dan orang yang cenderung menyadari bahwa makrifat itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam konsep ibadah, dalam konsep penghambaan kepada Tuhan, mereka akan senantiasa menjadi hamba yang pemaaf. Kenapa orang itu jadi pemaaf? Karena hatinya selalu dia jaga. Dia tidak ingin ada irama dendam dalam hatinya. Dia tidak ingin ada gelombang kata-kata dalam kalbunya yang kemudian bisa menyakiti dirinya dan orang lain. Itu orang yang baik, itu orang yang suci. Orang yang menyadari bahwa Allah senantiasa melihat hatinya ketika berbicara. Bisikan hatinya senantiasa didengarkan oleh Allah. Maka yang ada dalam hatinya hanya perkataan-perkataan yang baik. Jadi kasih yang sempurna adalah kasih yang bersumber dari hati. Hati yang sempurna adalah hati yang menyadari dengan akalnya bahwa apapun bisikan hatiku dibaca dan didengarkan oleh Tuhanku. Anallaha sami'. Pencipta langit dan bumi, Allah Maha mendengarkan. Jadi itu tadi, ketika Anda bertanya, kenapa Tuhannya umat Islam bisa dilihat? Segala sesuatu yang dilihat itu adalah makhluk. Di alam ini ya, segala sesuatu yang dapat dilihat itu pasti makhluk.